Jumpa lagi bersama aku Anin. Jadi di video kali ini aku akan membahas beberapa kesalahan umum yang sering digunakan oleh orang Indonesia, khususnya non-native speaker ya, kayak aku, kalian, itu namanya non-native speaker. Pokoknya yang bukan penutur asli sebuah bahasa tersebut. Dan ini aku rangkum menjadi beberapa ekspresi yang biasanya aku sering jumpai dan itu ternyata salah atau nggak ada dalam bahasa Inggris. Apa aja? Kita lihat. Yang pertama adalah boring. Boring. Kita pengen ngomong ya kalau misalkan I'm boring today gitu. Sebenarnya boring itu bener nggak sih? Maksudnya kita tahu kan boring itu bosan. Tapi apakah penggunaan dalam sebuah kalimatnya itu I'm boring itu sudah benar-benar betul? Sebenarnya I'm boring itu wrong ya. Jadi yang benar adalah I am bored. Kalau kita mau ngomong aku bosen nih karena nggak ada kerjaan hari ini. I'm bored because I cannot do anything today. I can't do anything today. I didn't do something today. I'm bored. I'm very bored. Kayak gitu. I'm bored because there is no schedule today. Kayak gitu. Aku bosen banget karena hari ini aku nggak ada jadwal, nggak ada sesuatu yang bisa aku lakukan hari ini. Itu adalah I am bored, bukan I am boring. Karena boring itu sebenarnya dia ikut kelas kata dalam adjektif ya. Adjektif itu kata sifat. Jadi kalau misalkan teman-teman bilang I am boring, berarti aku membosankan. Aku membosankan gitu. We are boring, kita membosankan. So the true one is we are bored. Kita boring, we are bored because nobody here. Kita bosan karena nggak ada orang sama sekali ternyata di sini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah you're welcome. Nih tulisannya you're welcome. Nah sering kan kita kayak respons thank you for your attention, atau thank you for the gift that you gave to me, atau thank you for the chocolate, or thank you for anything. Nah biasanya kan kita langsung respon you're welcome. In this case you're welcome itu nggak salah, apalagi kalau dalam spoken ya, apalagi dalam kayak tutur bahasa. Itu emang udah bener kayak gitu, you're welcome. But beberapa kesalahan yang terjadi di non-native speaker itu ketika penulisan. Jadi misalkan you wanna send a message to your friend and then she said thank you for the chocolate today. Misalkan ini dalam bahasa WhatsApp ya, thank you for the chocolate today, and then you write on a message that you're welcome pakai your. Nah this is wrong. Jadi yang betul adalah ini, you're welcome. Jadi you kemudian apostrophe r and also e. Your. Nah sebenarnya dia ada kepanjangannya, you are welcome. Karena disingkat jadi kayak mempermudah gitu loh. Jadi kita kalau menyingkat ada apostrofinya, you are welcome, you're welcome gitu, sama-sama. Itu kesalahan minor tapi seringkali aku menemuinya. Jadi thank you for the chocolate today, thank you for the flower today, or thank you for a bunch of thank you for the souvenirs misalkan. And then you say that you're welcome pakai your. Jadi sebenarnya itu bukan ya. Yang ketiga adalah menggabungkan gerund dengan infinitif. Kayak gimana sih? Bagi kalian yang nggak tahu, gerund itu adalah kata kerja yang dibendakan. Kata kerja kan kita tahu ya, kalau play, work, kemudian see, watch, and then pray, semuanya adalah kata kerja. Tapi ini kata kerja yang dibendakan, artinya kata kerjanya itu taruh di depan sendiri as a subject. So for example, playing soccer is my hobby. Playing soccer is my hobby. Jadi bermain sepak bola adalah hobiku. Atau playing football is my hobby. Bermain sepak bola sama. Yang lain, playing basketball is my hobby. Nah kayak gitu. Swimming is my hobby. Berenang adalah hobiku. Nah swimming ini kan sebenarnya kata kerja, cuman dia ditaruh di depan kalimat. Makanya swimming itulah yang disebut dengan gerund. Nah rata-rata kesalahan kita dalam menuturkan itu baik disengaja ataupun nggak disengaja. Rata-rata sih nggak disengaja ya namanya kesalahan. Nah itu rata-rata mereka bilangnya gini,
I like to drinking milk. For example, I like to drinking a glass of milk. I like to drinking a bottle of coffee. Misalkan, aku pingin minum segelas susu. Aku pingin minum segelas kopi. Sebotol susu, segelas kopi. Nah, kayak gitu. Itu sebenarnya ya memang salah kalau secara structure in a grammar speaking pun juga kurang tepat. I like to drinking a bottle of milk. Aku pingin minum sebotol susu. To drinking itu yang bikin salah. Harusnya I like to drink. Or I want to drink. Aku pingin minum segelas susu. I want to drink. I like to drink. I like to drink a bottle of milk. Saya pingin minum sebotol susu. Itu sebenarnya yang betul. Atau kalau misalkan mau pakai gerund, drinking milk is my hobby. Minum susu itu hobiku banget. Jadi aku suka banget minum susu. Drinking milk is my favorite. Boleh dikatakan seperti itu. Jadi jangan digabungkan antara to dengan bentukan ing. Karena setelah to itu yang saya sebutkan tadi di awal, infinitif. Jadi infinitif itu segala sesuatu yang berawalan dengan to. To buy, I want to buy a bunch of flower. Aku pengen membeli seikat bunga. I want to buy something for her. Aku pengen beli sesuatu untuk dia. To di situ adalah infinitif. Jadi setelah to memang harus verb 1. Jadi bentukan asli sebuah kata tersebut. I want to work in China. Aku pengen kerja di Cina misalkan. Jadi tidak boleh I want to working in China. I want to drinking. I want to buying something. I want to purchasing something. That is wrong. Ya, diingat-ingat. Jadi setelah to harus bentukan ke satu, verb 1. Bentuk asli atau kata dasar dari suatu kata tersebut. Yang keempat adalah ini sering banget ya aku temui, entah itu di manapun ini, everywhere. Keep spirit. Nah, kita orang Indonesia pasti tahu kan kalau keep spirit itu untuk apa ya? Untuk memberikan semangat kepada someone. Tapi sebenarnya dalam bahasa Inggris itu tidak mengenal kata keep spirit. So I think it's just literally Indonesian, literally in bahasa. Jadi menurut aku itu bahasa Indonesia yang diinggriskan. Jadi sebenarnya kalau kita mengacu ke bahasa Inggris yang asli, jadi tidak ada istilah keep spirit di dalam perbahasa Inggrisan. Yang ada adalah don't give up. Don't give up, never give up. Don't give up, never give up. Don't give up, jangan menyerah. Never give up juga sama, jangan menyerah. Jadi jangan gunakan kata keep spirit lagi kalau pengen menyemangati seseorang. Kayak misalkan gini, keep spirit, you're a good job. Keep spirit, dear honey, misalkan. Keep spirit, my beloved daughter, misalkan gitu. Tetap semangat ya. I know in bahasa pasti ngomongnya kayak tetap semangat, tapi sebenarnya adalah don't give up. Don't give up my child, misalkan. Never give up to do the things. Don't give up with this condition. Karena ini masih pandemi ya. Don't give up with this condition. Kayak gitu. Yang terakhir, yang kelima adalah I am agree. I am agree. Kasusnya sama seperti yang di awal-awal aku jelasin kayak infinitif dan gerund tadi, bahwa I am agree dalam struktur kalimat itu ya I am agree. Is, are, was, were itu sebenarnya sudah termasuk dalam golongan verb. Verb itu kata kerja. Dan kita tahu kalau misalkan agree itu bukan kata kerja. Jadi kita pakainya adalah I am agree. Jadi yang betul adalah I agree, bukan I am agree. Jadi kayak I agree gitu.
yang benar ya. Jadi misalkan, do you agree with this statement? Kamu agree nggak dengan statement ini? Or do you agree with his or her statement? His or her statement. Nah, yang betul adalah jawaban kita yang benar adalah I agree. Nggak usah pakai I am agree atau I am disagree. Masih banyak sekali aku temui hal-hal seperti itu. Jadi yang benar adalah ini ya, I agree with you atau I disagree with you because of something bla bla bla. Oke, itu aja 5 kesalahan umum yang sering terjadi di non-native speaker, sama seperti saya, kemudian kalian yang bukan penutur asli bahasa Inggris. Dan mungkin ini aja yang bisa saya share untuk video kali ini. See you in the next video. Bye bye.